Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai jumlah kulit kabel yang ditemukan di selokan Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat tidak wajar. Ia menuding ada oknum yang sengaja menginginkan saluran air di kawasan Ring 1 tersumbat. Kulit kabel yang menyumbat saluran air di Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Selatan kini telah dibersihkan oleh Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 12 truk dikerahkan untuk mengangkut seluruh kulit kabel tersebut. Melihat jumlahnya yang cukup banyak, Gubernur DKI Jakarta menyatakan kulit kabel tersebut bukanlah sisa pengerjaan proyek. Ia menuding ada oknum yang sengaja menaruhnya untuk menyumbat saluran air di Ring 1 ke Kali Krukut. Kepolisian pun kini telah dimintai untuk mencari oknum pembuang kulit kabel tersebut. Makanya kita nggak tahu, harusnya nggak sebanyak itu. Pasti ini ada kabel dari luar yang ditaruh di situ. Kalau seandainya bilang kabel di dalam pun harusnya nggak sebanyak itu. Dulu Merdeka Barat udah ketemu, kita hanya berpikir dulu di Barat mungkin sisa kabel. Tapi kalau yang ini betul-betul kayak orang tumpahin kabel buat nyumbat aliran seluruh saluran Ring 1 ke arah Kali Krukut. Kayak mau ditutup pintunya gitu loh. Tutupnya dengan kabel. Nah, itu sesuatu yang kita nggak tahu. Hah? Bukan, saya lihat bukan, nggak tahu soal polisi. Kalau kita tebak, kalau konstruksi nggak mungkin ketemu kabel sampai 12 truk aja belum selesai di mulut Krukut. Hari ini Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta rencananya masih akan melakukan upaya pembersihan limbah kulit kabel di Jalan Medan Merdeka Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Eva Wondo. Eva, apakah pembersihan gorong-gorong telah dimulai? Ya Sumi, sedianya proses pembersihan limbah kulit kabel di Jalan Medan Merdeka Selatan ini akan dimulai pukul 8, namun pembersihan kulit kabel ini baru saja dimulai tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat yang dilakukan oleh Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh suku Dinas Tata Air Kota Jakarta Pusat. Dan hari ini sedianya disiagakan sekitar 40 anggota satuan tugas dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta dan juga Satuan Dinas Tata Air dari Kota Jakarta Pusat. Dan memang dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta memfokuskan pembersihan kulit kabel di gorong-gorong yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ada setidaknya 3 titik di Jalan Medan Merdeka Selatan yang terus disisir oleh anggota satuan tugas dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. Dan jika meruntut ke belakang, ini proses penyisiran atau pembersihan gorong-gorong dari limbah kulit kabel ini telah dimulai sejak 24 Februari yang lalu, artinya telah lebih dari sekitar 9 hari proses pencarian atau pembersihan kulit kabel di gorong-gorong di kawasan ini. Dan data terakhir dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta hingga kemarin ini telah terdapat 20 truk yang berisi limbah kulit kabel dari kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan yang ini dari arah Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga di kawasan Jalan Abdul Muiz. Sumi. Eva, apa saja kesulitan yang dialami petugas dan selain kulit kabel, apakah ada temuan lain? Ya Sumi, terkait dengan kendala yang dialami oleh petugas, saya sempat bertanya dengan petugas, ini mereka memang mengalami berbagai kesulitan seperti kondisi di dalam gorong-gorong yang gelap. Dan memang hingga saat ini proses pembersihan gorong-gorong ini menggunakan cara manual, tidak digunakan alat berat karena mengingat manhole atau lubang gorong-gorong ini sempit sehingga tidak bisa digunakan alat berat. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Turiman yang merupakan salah satu anggota satuan tugas dari suku Dinas Tata Air Kota Jakarta Pusat. Pak, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kondisi di dalam gorong-gorong? Ya, kondisi di dalam gorong-gorong pertama ya memang berlumpur, berair dalam, kondisinya gelap. Ya, begitu. Nah, ini
kan dengan cara manual ya Pak, Iya. dengan estafet. Seperti apa sebenarnya prosesnya hingga dari dasar gorong-gorong kemudian mengambil ke permukaan itu bagaimana caranya Pak? Ya karena itu memang sudah tertimbun campur dengan lumpur, sampah. Memang harus dipekerjakan secara manual, tidak bisa memakai alat bantu. Iya, jadi semua harus diangkat secara manual, ditarik, karena semuanya masih satu sama lain itu berkaitan. Nah, itu harus pelan-pelan, terus ditarik estafet hingga sampai lubang ini. Ya semakin jauh posisi barang yang diangkat sampai itu berarti perlu tambahan tenaga. Nah itu suatu kendala juga karena tim saya tim baru berapa orang gitu kan, jadi perlu tambahan. Sekarang ada tambahan dari aliran tengah diteruskan di sini untuk membantu. Baik, terima kasih Pak Turiman. Ya memang kondisi yang gelap dan juga lumpur ini menjadi kendala dari Satuan Tugas Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta dan juga Suku Dinas Tata Air Kota Jakarta Pusat untuk membersihkan gorong-gorong di kawasan ini. Untuk sementara demikian Sumi yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda. Geger penemuan sampah bungkus kabel di saluran drainase di sekitar Istana Negara membuat sejumlah pihak turun tangan membereskan masalah ini. Dan hari ini para petugas Dinas Tata Air akan kembali melakukan pembersihan di saluran drainase sekitar Istana. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan Eva Wondo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Eva, apakah pembersihan drainase hari ini sudah dimulai? Yohana, hingga saat ini belum terlihat aktivitas pembersihan gorong-gorong dari kulit kabel atau bungkus kabel yang dilakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Karena memang rencananya proses pembersihan kulit kabel ini akan dilakukan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan proses pembersihan ini akan dilakukan oleh Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta dibantu Suku Dinas Tata Air Kota Jakarta Pusat. Rencananya pagi hari ini akan disiagakan sekitar 40 petugas yang akan melakukan penyisiran dan juga pembersihan gorong-gorong dari kulit kabel yang ada di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ini. Jika kita meruntut ke belakang, ini proses pembersihan gorong-gorong telah dimulai sejak 24 Februari 2016 yang lalu. Artinya hari ini telah memasuki hari ke-9 proses pembersihan kulit kabel dari gorong-gorong yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan data terakhir dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta telah terkumpul sebanyak 20 truk yang berisi penuh kulit kabel dari proses penyisiran yang telah dilakukan oleh petugas dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta dibantu Suku Dinas Tata Air Kota Jakarta Pusat. Dan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta ini menyatakan akan terus melakukan proses penyisiran, proses pembersihan kulit kabel yang ada di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan memang ini dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta terus memfokuskan di pembersihan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ada setidaknya 3 titik atau 3 manhole yang biasa disebut dengan bak penampung yang terus disisir atau dibersihkan dari kulit kabel oleh petugas dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. Dan ternyata Yohana, ini kulit kabel tidak hanya ditemukan di Jalan Medan Merdeka Selatan ini, namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini juga ditemukan di Jalan Budi Kemuliaan, saluran air di sekitar Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, dan wilayah yang dekat dengan Istana Negara, yaitu di Jalan Medan Merdeka Utara. Yohana. Ya Eva, apakah ada informasi terbaru apa saja sebenarnya yang ditemukan petugas selain bungkus kabel di dalam saluran drainase?
Ya Yohana, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh ternyata tidak hanya bungkus kabel atau kulit kabel yang ditemukan oleh petugas Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta maupun suku Dinas Tata Air dari Jakarta Pusat. Namun kemarin ini dari Kopsaka TNI Angkatan Laut juga melakukan penyisiran yang ternyata menemukan endapan lumpur yang telah mengeras atau sedimen endapan lumpur yang telah mengeras, dan ini dikhawatirkan jika hujan datang ini akan menyumbat gorong-gorong atau saluran air sehingga dapat memicu banjir. Kami punya informasinya untuk Anda. Temuan adanya endapan lumpur yang mengeras ini setelah petugas dari Kopaska TNI Angkatan Laut melakukan penyisiran di gorong-gorong dekat Istana Negara. Tidak hanya satu titik dari 6 saluran yang diperiksa prajurit Kopaska, ditemukan satu titik lagi yang endapan lumpurnya sudah mengeras sehingga menyumbat aliran air. Menurut Komandan Pasukan Katak Kapten Pelaut Edi Tirtayasa, 12 anggota yang diturunkan kesulitan mendeteksi karena terkendala dengan lubang saluran air yang sempit serta banyaknya endapan lumpur. Jadi ada beberapa drainase yang kita temukan tertutup sedimen lumpur. Kemudian ada beberapa drainase yang kita temukan terkoneksisasi terhadap drainase yang lain. Jadi pada dasarnya sekarang sudah ditemukan gambaran kemana arah aliran air. Untuk selanjutnya nanti pembersihan dan penyelesaiannya akan kita serahkan ke dinas. Kesulitannya sendiri, Dan? Kesulitannya banyak sekali dari drainase ini sangat sempit dan sangat kecil sehingga tadi anggota kami sangat kesulitan untuk masuk. Sangat kesulitan untuk masuk menelusuri dari drainase tersebut. Penyebab sempitnya tersebut apa? Sampai detik ini yang saya temukan adalah sedimentasi daripada lumpur. Ya, sedimentasi lumpur. Kalaupun toh ada sampah, itu sampah-sampah plastik biasa. Tidak ada sampah seperti kota? Tidak ada. Yang paling parah ini saluran yang mana? Yang paling parah saluran yang mengarah ke Monas. Ya, ke arah Monas. Ketebalan Menggorong drainase, lubang drainase itu tertutup, ada yang 100%, ada yang 80%. Laporan adanya endapan sedimen lumpur yang telah mengeras ini akan dilaporkan kepada Sudin Tata Air Kota Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti. Adanya temuan ini mengindikasikan buruknya perawatan saluran air di Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Sementara itu, Yohana, terkait dengan proses hukum dari penemuan kulit kabel yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan ini, dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki siapa sebenarnya pemilik kulit kabel yang ada di daerah Ring 1 dekat Istana Negara ini. Untuk sementara demikian, Yohana, yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Eva Wondo melaporkan dari Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Terima kasih, Eva. Untuk mencegah merebaknya DBD di lingkungan sekolah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menghadiri kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di SD 1 Negeri 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ahok pun memberikan sanksi bagi sekolah yang lalai dan ditemukan banyak kasus DBD. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Taris Harisman dari lokasi. Taris, apa saja himbauan Gubernur kepada sekolah untuk mengantisipasi wabah DBD? Ya, Sumi, tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menghimbau agar para sekolah yang ada khususnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini untuk melaksanakan program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Hari ini Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengikuti pembukaan kegiatan PSN di SD 1 Pagi Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Dalam peresmian tadi, Ahok juga turut didampingi oleh istrinya Veronica Tan dan juga meninjau sejumlah fasilitas sekolah yang ada di sini untuk melihat apakah sekolah di sini memiliki fasilitas ataupun juga kapasitas yang cukup untuk memberantas penyakit demam berdarah dengue atau DBD ini. Perlu diketahui, Sumi, bahwa Kelapa Gading ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat DBD yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa saat ini di tahun ini terjadi peningkatan jumlah penderita DBD dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, Ahok tadi menghimbau agar para
sekolah-sekolah yang ada di sini dan juga para warga, masyarakat umum khususnya untuk turut melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara mematikan jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah-rumah. Perlu diketahui juga bahwa Ahok tadi juga menyatakan bahwa tidak hanya masyarakat umum saja, tetapi juga para aparat penegak hukum dan juga jajaran dinas dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga diminta untuk turut aktif dalam memberantas sarang nyamuk yang ada di wilayah Jakarta ini. Bahkan tadi Ahok juga sempat memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan segera memberlakukan tindakan lebih tegas agar para aparat juga turut membantu para warga menghilangkan jentik nyamuk dengan mengikuti program PSN ini. Dan apabila tidak dilakukan untuk turut serta aktif para pejabat ini untuk mengikuti pemberantasan sarang nyamuk, maka bisa dikatakan akan dikurangi tunjangan kinerja dinas atau TKD, atau bahkan bisa saja dihapuskan. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan pengurangan TKD ini. Memang seluruh dunia ini DB ini naik. Ini kayaknya ada siklus gitu. Biasanya kalau habis hujan, kalau hujan terus-menerus aman. Yang paling repot tuh hujan sehari terus 2 hari kering. Nah ini sempat dia. Nah, apalagi kita lihat yang kena ini rata-rata anak-anak sekolah. Dan kita tahu nyamuk ini kan gigitnya dari jam 9 sampai jam 1. Baik kita pikir, ini guru kepala sekolahnya kurang ngerti ini. Kita selama ini hanya slogan, bersihkan, tapi dia nggak kerja. Ya harus lakukan, kita harus periksa. Jadi tiap minggu 2 kali dia harus periksa. Kita lagi mau terapkan, kalau sekolah masih sama, kita akan potong TKD ini. Termasuk nanti lurah, semua kita mulai akan pikirkan ke arah situ. Kalau nggak ada hukuman, kalau kita nggak ada hukuman, mereka ya cuma pencanangan. Ya demikian Sumi, kembali ke Anda ke studio.